Minggu ini saya bicara soal mengatur keuangan, menata kehidupan. Ya, mengatur keuangan dan menata kehidupan kita. Kalau kita mengatur keuangan kita dengan baik dan benar, hidup kita akan teratur. Karena uang itu adalah lebih dari nilai tukar. Uang adalah investasi waktu, kita bekerja. Ketika kita banting tulang, kita gunakan waktu, lalu digantikan dengan gaji, salary, uang, dan keuntungan. Karena itu mengatur keuangan sangat perlu sekali, jikalau kita mau punya hidup yang berkenan pada Tuhan. Uang tidak bisa lepas dari kehidupan. Bukan uang adalah akar kejahatan, tapi cinta akan uang, itulah akar kejahatan. Uang sendiri adalah hamba yang baik. Kalau kita tahu bagaimana mengaturnya, tetapi uang adalah majikan yang jahat jika kita izinkan hati kita diseret olehnya. Kita buka sama-sama di 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sampai sini dulu. Ayat 9 kita baca sekali lagi. Camkanlah ini. Paulus hendak menekankan sesuatu. Dia berkata camkanlah. Lalu dia continue berkata begini. Orang yang menabur dikit, dia nuai dikit. Orang yang nabur banyak, dia nuai banyak. Dari sejak kata camkanlah ini, kita harus mengerti. Kita ini menuju kemana? Dengan keuangan yang Tuhan percayakan sedikit atau banyak, kita itu mau kemana di hidup ini? Camkanlah itu mengingatkan kepada kita untuk punya visi yang jelas di depan. Tuaian seperti apa yang Anda harapkan? Camkanlah dimulai dengan a vision for the future harvest. Panen seperti apa yang Anda inginkan dalam kehidupanmu, itu akan menentukan benih apa yang Anda taburkan. Kalau mimpi bisa muluk-muluk, mimpi itu gak ada batasannya, setinggi langit, lebih tinggi dari langit bahkan. Mimpi juga sangat umum sekali. Besok mau jadi apa? Mau jadi orang berhasil. General, tidak spesifik dan tidak detil. Kalau orang bekerja mau gimana? Bekerja itu tujuannya apa? Supaya jadi kaya. Tidak didefinisikan kekayaan yang seperti apa. Orang kaya pun hidupnya beda-beda. Ada orang kaya yang berantakan rumah tangganya. Ada orang kaya yang sendirian dan kesepian. Ada orang kaya yang cepat jenuh dengan kekayaannya. Dia nggak tahu mau beli apa lagi. Tapi juga ada orang kaya yang baik hati. Ada orang kaya yang keluarganya utuh. Yang takut akan Tuhan. Berkat itu datangnya dari Allah, susah payah, tidak menambahi. Tidak ada kutuk di dalam harta yang Tuhan percayakan. Nah, kalau kita bicara mau jadi orang kaya, definisi kaya itu luas sekali, saudaraku. Dari ujung ke ujung gak seragam. Itulah sebabnya mimpi bisa muluk-muluk dan bisa luas. Visi harus spesifik dan mendarat. Harus ada anak tangganya ke sana. What is your vision for your future harvest? Visimu seperti apa untuk masa depanmu? Masa depan penuh pengharapan, Anda mengharapkan apa bersama dengan Tuhan? Visi Anda itu loh, bisakah Anda tuangkan dalam satu kalimat? Adakah anak tangganya ke sana? Visi Anda harus ada detil-detil
dan spesifikasinya. Speknya itu seperti apa? Anda doakan hari ini. Karena itu camkanlah, Paulus suruh mereka mikir kepada jemaat Korintus. Jangan kita asal-asalan bermimpi. Tetapi kita harus punya visi yang jelas dan hati kita jangan tersesat. Visi panen seperti apa yang kita inginkan? Lalu ayat 9 ada lagi bunyinya sedikit dan banyak. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dari sini kita mengerti bahwa benih itu investasi. Saya nggak bicara tentang investasi mata uang, saham, properti, not that. Saya bicara bahwa hidup ini begitu terbatasnya sumber daya. Kita nggak punya segala sesuatu. Nggak ada satu orang pun yang punya segala perkara. Bisa saja ada orang tertentu berlimpah harta, tapi waktu tetap 24 jam sehari. Ada orang yang nggak punya harta, tapi punya banyak sekali waktu. Ingatlah bahwa hidup ini sangat terbatas sumber dayanya. Belum lagi hidup ini sementara, kita nggak bisa hidup selama-lamanya. Kalau hidup kita seumur hidup ini hanyalah satu koin, sekali dibelanjakan tidak akan kembali. Sebab waktu tidak bisa diulang lagi. Benih investasi. Hidup kita itu mau diinvest di apa? Kalau kita serius mengejar mimpi kita, kalau kita ingin sekali mengejar cita-cita, maka kita harus sungguh-sungguh. Sebab siapa yang menabur sedikit, dia menuai sedikit. Siapa menabur banyak, dia menuai banyak. Jangan tanggung jadi orang. Kalau Tuhan telah taruh di dalam hatimu sebuah tujuan ilahi, kejar itu. Tabur sungguh-sungguh. Jangan bosanan jadi orang. Jangan separuh setengah jalan. Komitmennya jangan setengah-setengah. Karena hidup ini sementara. Kita hanya punya benih. Uang juga adalah biji. Nah, bayangkan sekarang seorang petani yang menyayangkan benih yang ada di dalam kantongnya. Misalkan jikalau dia itu adalah petani yang susah-susah dapat bijinya. Mungkin dari buah-buah panen yang lalu dia simpan itu benih-benihnya. Kan di dalam buah-buahan ada biji-bijian. Atau mungkin dia bahkan beli itu bibit unggulnya. Diimport kali. Lalu dia disimpan di kantongnya. Kalau dia nggak punya visi ke depan, dia akan sayang. Tadinya dia ada satu kantong penuh, nanti setelah ditabur, semuanya habis alias hilang. Karena dia nggak siap untuk kehilangan, maka dia nggak taburkan. Petani yang seperti itu, musim berikutnya, benih masih utuh, buah nggak ada, tanahnya gundul semua. Karena tidak ditanami apa-apa. Banyak orang dengan hartanya juga begitu, dipegang begini melulu. Disimpan juga kena inflasi, ditahan semakin lama juga habis karena dipakai dan digunakan untuk kebutuhan. Kalau kita dengan uang seperti ini juga, bisa-bisa nanti akhirnya kita gagal mengelola. Dan kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya uang perlu diatur, karena uang adalah hamba yang sangat baik. Uang adalah pekerja yang Tuhan serahkan di ladang kita. Kita harus mengatur keuangan supaya kita bisa menata kehidupan. Nih hidup mau kemana sih? Jangan jadi petani yang picik hati. Dia kira dia susah-susah dapat benih. Dia simpan lama-lama, tapi biji bukan untuk disimpan selamanya. Uang yang ada di dalam deposito Anda itu dibiarkan gitu 100 tahun juga nggak ada harganya. Bisa saja orang kaya lama tapi ujung-ujungnya bisa habis ludes hartanya. Roda bisa berputar loh kalau kita tidak mengelola. Kalau minggu lalu saya ajarkan gimana kita mengatur pemberian supaya hati kita itu benar di hadapan Tuhan. Kita menata hati dulu. Sekarang mari kita belajar lewat firman ini. Bagaimana kita memilah-milah. Yang mana untuk pemberian. Yang mana kita kelola untuk mengupgrade kehidupan. Yang mana pula jikalau Tuhan memberikan kelimpahan yang kita pakai untuk kenikmatan-kenikmatan yang bukan kebutuhan. Asal itu halal dan benar dan tidak berdosa kepada Tuhan.
Yang mana untuk memberikan kepada orang lain, yang mana untuk dinikmati sendiri, yang mana untuk ditaburkan kembali dalam bidang usaha, untuk mengembangkan talenta. Kita harus punya hikmat dari Tuhan untuk melakukannya. Sebab siapa yang menabur sedikit, karena dia tidak punya visi tuaian ke depan, dia juga akan menuai sedikit pula. Tapi siapa yang menabur banyak bukan sembarangan. Itu sudah ada petakan-petakan di sawah. Di sini tabur berapa banyak. Di sini bijinya berapa. Kalau kita mau tanam kebun anggur, setiap berapa luas tanah, ada satu pohon anggurnya. Nggak bisa berdesak-desakan dan juga nggak bisa pencar-pencar. Semua itu perlu pengaturan yang sangat seksama. Untuk kita bisa menabur banyak, itu perlu perencanaan. Seberapa banyak pertanyaannya? Dan apakah semua ditaburkan di satu keranjang? Ataukah kita bisa taburkan dengan hati-hati dan penuh dengan bijaksana? Yang mana untuk apa? Yang ini kutaburkan, tuaiannya bukan demi dapat harta. Aku taburkan ini karena aku mencari sesuatu yang harta gak bisa beli. Tetapi aku taburkan yang sebagian lagi di tanah yang seperti ini. Tujuannya adalah supaya mendapatkan keuntungan. Agar supaya anak cucuku tidak akan menjadi gelandangan dan minta-minta roti. Uang itu pemakaiannya luas sekali. Tidak hanya untuk satu hal, hanya demi satu perkara. Meskipun orang punya uang sejagat raya pun perlu perencanaan. Apalagi kalau kita ini uangnya terbatas. Mengatur keuangan itu perlu supaya kehidupanmu teratur dan tertata. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ada dua macam panen yang kita bisa harapkan. Yang nanti kita akan baca di ayat-ayat berikutnya akan dijabarkan. Panen pertama namanya panen spiritual. Panen rohani. Yang ini bukan untuk mendapatkan cashback. Bukan supaya kita bisa melihat cash. Ada hal-hal tertentu lewat keuangan kita yang kita taburkan. Kita tidak mengharapkan kembali di hidup ini. Jadi bukan seperti kita menabur supaya mendapatkan 100 kali ganda. Uang ganti uang, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Bukan. Ada panen-panen tertentu yang tidak perlu kita nikmati di dalam dunia ini. Yesus berkata, carilah harta di sorga. Di mana ngengat tidak memakannya, pencuri tidak mencurinya. Janganlah mengumpulkan harta di bumi. Yesus bukan berkata begini supaya kita gak menabung. Lalu besok hidup dari kemurahan orang lain, mengemis minta-minta. Bukan. Yesus berkata bahwa ada prioritas yang lebih tinggi. I believe God can reward a giving heart in eternity. Saya percaya Tuhan bisa memberi upah kepada orang-orang yang suka memberi. Namun upah itu baru ada nanti di sorga. Memberi tidak harus kembali di dunia ini. Aturlah pemberian. Yang saya lakukan adalah selalu saya mengembalikan persembahan persepuluhan. Itu sudah bukan lagi pertanyaan. Minggu lalu saya sudah jelaskan. Sebenarnya 100% milik Tuhan sih, bukan 10%, itu seperti perpajakan. Tetapi saya belajar untuk mengembalikan. Saya belajar mulai dari bawah, gak usah sok-sokan, kuserahkan semuanya. Kita juga gak ready, tanpa perencanaan. Kalau Tuhan gak suruh apalagi, kalau kita gegabah memberikan segalanya, I don't think that's pleasing God as well. Itu juga tidak menyenangkan hati Tuhan. Nanti besok kita jadi beban buat orang lain, beban buat keluarga. Saya rasa tugas kita yang utama adalah mengelola. Tapi saya belajar, saya dan keluarga saya untuk mengembalikan. Di samping itu, yang kami lakukan adalah saya sudah punya allowance yang fix setiap bulan sudah di cap sekian. Untuk pemberian-pemberian di luar 10% yang kami kembalikan. Jadi sudah ada kesepakatan sekian banyak nilainya yang kami memang simpan untuk memberi kepada segala sesuatu yang Tuhan suruh. Dan itu perasaannya luar biasa sukacitanya. Dan bukan waktu kami memberikan, baik itu mengembalikan persembahan persepuluhan ataupun
Lebih dari 10% itu yang kami telah sediakan allowance-nya setiap bulan untuk kami bagi-bagikan sesuai dengan dorongan hati, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan visi-visi tambahan. Sebagai keluarga, setiap kali kami memberikan itu, kami tidak pernah berniat Tuhan kasih ini supaya kami dapat prosperity. Enggak kok. Mengembalikan itu ya mengembalikan perasaan bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah terlalu baik dalam kehidupan kami. Masa kita mau hitung-hitungan? Masa kita mau perhitungan dengan Tuhan? Yang kami inginkan dari pemberian-pemberian demikian, waktu kami mengatur keuangan, hal pertama yang kami atur adalah pemberian. Yang kami harapkan bukanlah panen material, tapi panen spiritual. Supaya kami itu kaya dalam kemurahan, kaya di mata Allah. Supaya kami itu merasakan bahagianya memberi, sukacitanya berbagi. Sekedar untuk berterima kasih, Tuhan tidak harus memberkati secara materi. Tapi Tuhan pasti memberkati kami secara rohani. Kami bertumbuh. Kami menjadi orang yang tidak sama seperti orang dunia. Yang segala sesuatu itu ada price tag-nya. Apa-apa ada harganya, segalanya di-charge. Gak ada yang bebas biaya di hidup ini. Tapi kalau kita bisa memberi tanpa pamrih, kita bisa dekat sama Yesus. Yang kedua yang dimaksudkan, menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Yang kedua adalah panen material, bukan panen spiritual. Sekarang panen material, sebab Tuhan Allahku sanggup memelihara hati yang memberi. Yang ini bonusnya. Kita hanya bisa percaya, mengklaim dengan iman, namun kita tidak bisa menuntut. Sebab Tuhan tidak berhutang budi sama siapa-siapa, yang pasti Tuhan tidak berhutang sama kita. Kalau kita memberi itu karena Tuhan sudah memberikan pada kita. Kalau kita bisa memberi karena kita sudah menerima dari Dia. Semua itu pinjaman. Kita nggak masuk neraka aja sudah harus berterima kasih setengah mati. Jadi nggak harus Tuhan itu mengembalikan apa-apa. Namun Allahku sanggup, bukan mengembalikan, tapi memelihara dan mencukupkan dalam hidup anak-anaknya yang taat kepadanya. Panen material itu selalu bermula dari hati yang suka memberi. Beranjak dari hati yang begini, bisa sampai berkembang kepada pikiran brilian dalam mengelola. Haleluya, ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 7 tadi itu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, dalam bahasa Inggrisnya according to the purpose of his heart. Bukan hanya rela, tapi punya tujuan. Hatinya tuh jelas kenapa dia memberi, minggu lalu saya sudah jelaskan. Memberi itu betul-betul kasih karunia. Kita memberi karena kasih, bukan karena terpaksa. Bukan diiming-imingi berkat apa. Dan tentunya bukan diintimidasi, apalagi dimanipulasi. Kita memberi karena sebuah kesadaran. Bahwa kita tidak bisa mencintai Tuhan tanpa menjadi seorang yang murah hatinya. Memberi menurut kerelaan hati itu berarti ada pewahyuan firman di dalam hati orang itu. Selain itu, kalau kita memberi selalu sesuai dengan takaran iman kita. Tuhan tidak pernah suruh kita memberi apa yang kita tidak punya. Selalu mulai dengan apa yang kita miliki. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. God loves the cheerful givers. Allah mengasihi di sini tuh seperti seolah-olah masuk di dalam kebahagiaan Tuhan. Kasih di sini bukan kasih yang tanpa syarat, karena orang berdosa pun Tuhan cintai, orang yang kikir, orang yang pelit, Tuhan cinta semua. Tapi kasih di sini adalah kebahagiaannya. Tuhan tuh happy banget, sangat senang dengan orang itu yang murah hatinya. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sehingga ketika kita menjadi seperti Dia, karena Tuhan kita itu seorang pemberi, kita juga merasakan kedekatan itu dengan Tuhan. Kita merasakan kebahagiaan. Kata memberi dengan sukacita. Sukacita sini dalam bahasa Yunaninya adalah hilaros. H-I-L-A-R-O-S. Dari situlah kata hilarious dalam bahasa Inggris atau tertawa terbahak-bahak.
kita masuk dalam tertawa terbahak-bahaknya Tuhan. Bukan ngece atau bukan mengejek, mengolok-olok. Tapi tertawa terbahak-bahak saking senangnya, nak kamu itu kok baik ya. Ketika kita lihat anak kita juara. Kalau saya dan istri saya ketika melihat anak saya berbagi. Waktu dia bagikan apa yang dia miliki dengan temannya atau dengan orang lain yang membutuhkan. Hati kami itu terbahak-bahak berkata, bangga jadi papanya. Kebahagiaan seperti itulah hilaros. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berarti orang yang memberi dengan sukacita masuk dalam hilaros atau kebahagiaan Allah. Tidak heran kan? Kalau kita pas memberi itu kerasa happy gitu. Kalau kita memberinya dengan the right attitude loh ya. Kalau kita memberinya dengan the right purpose of the heart. Dengan tujuan yang benar di dalam hati. Kalau kita memberinya demi kasih. Kalau kita memberinya dengan sukarela. Waktu kita memberikannya kerasa enggak? Kerasa senang gitu. Dan setelah kita berikan, happy luar biasa. Apalagi kalau kita tahu pemberian kita itu membuat perbedaan. Waduh, bangganya luar biasa. Itulah sebabnya orang yang suka memberi biasanya gak banyak bicara. Dia gak suka otak-atik, hakimi orang. Karena dia sudah terlalu happy di dalam hatinya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Ayat 8, Allahku sanggup. Katakan sanggup. Katakan Allah sanggup. Ya, dia sanggup melimpahkan kasih karunia. Lalu setelah itu membuat kita berkecukupan. Malah berkelebihan. Ini dari tindakan Allah. Bukan karena kita memberi dengan pamrih, kita klaim-klaim 100 kali ganda. Bukan. Allah itu tahu bagaimana memelihara orang-orang yang taat kepadanya. Allah sanggup di sini ayat 8 menunjukkan material blessing itu ada. Berkat materi gak usah dicari. Seperti dicari oleh orang-orang dunia yang gak mengenal Allah. Tapi carilah dahulu kerajaan sorga dengan kebenarannya. Dan tanpa kita cari berkat materi itu, tetap berkat materi itu ada dalam kamus firman Allah. Allahku sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Bukan hanya materi saja, segala. Supaya kamu senantiasa berkecukupan. Itu your physical needs. Itu kebutuhan jasmanimu. Di dalam segala sesuatu malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Di sini saya melihat ada tatanan. God that provides. Tuhan yang menyediakan. Dari provision kepada abundance. Di ayat 8 ini terkandung janji. Dari penyediaan atau pengadaan kepada kelimpahan. Atau financial freedom yang orang dunia sering katakan. Atau kemerdekaan finansil. Ayat 9 kita lihat bagaimana kita bisa menuju ke situ. Seperti ada tertulis. Ia membagi-bagikan. Tuhan kita itu Allah pemberi. Tuhan kita itu suka berbagi. Itu sudah sifatnya. Makanya Tuhan cinta orang yang memberi dengan sukacita. Karena Tuhan merasa orang itu adalah anaknya. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Itu ada di hati Allah, itu ada di hati kami semua. Ada di hati kita. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. This is very, very powerful. Ayat 9 menunjukkan bahwa from provision to financial freedom, dari penyediaan Allah kepada kemerdekaan finansil, jalannya hanya satu bagi orang benar, yaitu jalan kebenaran. Jangan ditempuh dengan jalan yang salah. Tetap jalannya harus lewat kebenarannya. Dan kebenaran itu juga berarti punya prioritas yang benar. Prioritas orang percaya selalu begini kalau soal uang. Karena uang itu gak jahat. Cinta akan uang itulah akar kejahatan. Selalu Tuhan dulu. Lalu orang. Setelah itu uang baru barang. Prioritas itu jangan terbolak-balik. Love God, not money. Love people, not things. Use things, not people. Kasihilah, cintailah orang, bukan barang. Pakailah barang atau uang.
Bukan orang, jangan pakai orang memanfaatkan. Itu uang dan barang, Anda bisa manfaatkan dan memakainya. Karena uang adalah hamba yang baik, bukan? Tapi kalau cinta harus cinta manusia, kasih harus mengasihi orang. Jangan cinta barang. Jangan gara-gara barang atau uang kita lukai orang, kita tipu orang, hancurkan hidup orang, keluarga orang. Ia membagi-bagikan, ini sifat Allah. Ia memberikan pada orang miskin, betapa indahnya. Kebenarannya, ada tanda seru di sana. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Miliki prioritas ini. Always God first in our life. Jangan tinggalkan Tuhan gara-gara orang. Lalu setelah itu baru orang. Jangan lukai orang demi uang. Lalu setelah itu baru barang, uang dan barang maksudnya. Ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dan melipat gandakannya. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saya suka sekali. Semua pertumbuhan pelipat gandaan itu demi membangkitkan syukur kepada Allah. Oleh karena kehidupan kita yang sangat stabil, balance, dan seimbang dengan prioritas yang benar. Kehidupan yang memuliakan Tuhan. Tuhan yang memeliharanya. Kita ikut Tuhan bukan supaya kita dapat apa. Kita mengikuti Tuhan bukan demi supaya kaya. Tapi kalau kita mengelola, tidak mungkin jalan kita menurun. Sebab siapa yang setia dalam perkara kecil dan sederhana, Tuhan pasti akan tambahkan, bukan kurangi. Yang dikurangi itu adalah dosa kita. Yang harus kita kurangi adalah sifat lama, kebiasaan buruk. Tapi kalau kita mengelola apa yang baik dan benar, 5 roti 2 ikan sebentar lagi pasti memberi 5.000 orang makan. There's only one way, up, not down. Menjadi kepala bukan menjadi ekor, itu bukan bicara soal posisi. Itu bicara soal pertumbuhan, spiritual growth. Orang yang bertumbuh secara rohani, hidupnya pasti bertumbuh. Apapun yang dia pegang, pasti bertambah. Dulu dia hanya bisa layani 2-3 orang. Sekarang bisa layani, juga menjadi berkat buat ratusan orang. Bukan secara materi, secara rohani. Dulu dia sendiri, sekarang Tuhan memberi istri. Lalu memberikan anak-anak, as for me and my house, aku dan keluargaku, kami melayani Tuhan. Pasti bertambah, pasti bertumbuh, termasuk keuangan. Kalau kita kelola dengan benar, tidak hutang kiri kanan, tidak spekulasi, agresif, tidak serakah. Nggak mungkin nggak, kalau Tuhan tidak akan tuntun kita untuk menjadi kepala. Malah justru kalau kita terpuruk terus selalu di situ, memang ada perkecualian orang-orang yang diuji terus di sana. Ada orang-orang seperti anak-anak Tuhan yang betul-betul alami aniaya secara fisik di negara-negara tertentu, puji Tuhan, tidak di negara kita. Mereka betul-betul habis semuanya, ludes apa yang mereka punya karena mereka lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Kecuali itu seperti itu pun Tuhan sediakan sukacita dalam hati mereka. Itu pun Tuhan pelihara. Nggak mungkin kalau kita akan terus stay di sana. Kalau kita stay di sana, something is wrong with you. Something is wrong with me. Sesuatu yang salah. Berarti kita salah manajemen hidup ini. Dan kita juga salah menempatkan hati. Kita tidak menata kehidupan dengan bijaksana. Dan keuangan kita amburadul gak keruan. Karena Tuhan itu menyediakan benih bagi para penabur. Dan roti untuk dimakan. Benih bagi para penabur. Bahkan sebelum kita memberi, kita sudah menerima sebelum memberi. Penabur itu bisa nabur benih. Benih itu pinjaman dari Tuhan. Tuhan kasih benihnya dulu untuk dia taburkan. Itu hikmat Salomo. Yang ini jangan dimakan. Ada jagung tertentu. Cangkul yang dalam. Menanam jagung di kebun kita. Janganlah dimakan. Janganlah dibakar. Ada buah tertentu harus kembali ke tanah. Bukan masuk ke perut dan buang ke jamban. Itu pun adalah hikmat Tuhan. Tuhan memberitahu yang ini aku berikan dalam hidupmu untuk kamu tabur kembali. Yang ini bukan untuk kamu makan, bukan untuk kamu bakar, bukan untuk kamu nikmati, bukan untuk dibarbeque. Dan Tuhan menyediakan benih bagi para penabur. Kita nggak boleh sombong. Apapun yang kita berikan, baik waktu, talenta, apa saja. Semua itu karena Tuhan sudah menempatkan di situ segala pemberian kita itu hanyalah pengembalian.
Lalu saya ajak Anda untuk melihat di sini, this is very powerful, benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Katakan benih bagi penabur. Katakan roti untuk dimakan. Katakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dari sini kita bisa pelajari sesuatu yang sangat berharga, cara mengelola keuangan kita atau mengaturnya. Kita tahu apa yang harus kita investasikan dulu. Benih bagi para penabur ditanam kembali. Lalu ada roti untuk dimakan. Ada yang ditaburkan, ada yang dimakan. Benih ditabur, roti dimakan. Ada beberapa hal, catatlah, saya kasih 5 saja. Benih bagi penabur dan roti untuk dimakan sebagai berikut. Nomor 1, investasikan uang untuk panen rohani. Itu dulu. Saya tadi kan sudah jelaskan. Dalam kehidupan saya mengatur pemberian seperti minggu lalu saya jabarkan. Itulah cara saya mengatur keuangan. Nomor 1 dulu, disiplin dan latihan yang sangat bagus bagi saya secara pribadi dan family untuk menata hati di hadapan Tuhan setiap bulan. Investasi di spiritual harvest tidak perlu dapat prosperity kembali. Tidak usah itu. Kalau Tuhan kasih, ya puji Tuhan, kita berkata kita nggak layak menerimanya. Semua itu bonus saja. Segala sesuatu ditambahkan. Tapi percayalah, Allah sanggup memelihara. Investasi yang nomor 1, benih yang ditabur, roti untuk dimakan. Sebelum makan roti itu, pastikan taburannya sudah dicukupkan. Investasi di panen rohani. Yang kedua, investasi ini yang perlu ditaburkan, investasi di kebahagiaan keluarga. Kalau yang ke-1 tadi itu God, Allah, yang kedua itu pernikahan kita. Maksud saya, tidak perlu orang kaya untuk bisa bahagia dengan family-nya. Tidak perlu barang mahal, nggak perlu makan di restoran yang mahal. Tapi pastikan apa yang Anda telah dapatkan, keuntungan, gaji, salary, itu Anda nikmati juga dengan your family, dengan keluargamu, dengan orang-orang yang Anda cinta. Bukan untuk foya-foya loh ya, bedakan. Kenikmatan dengan keluarga itu tidak sama dengan foya-foya. Sebab orang foya-foya nggak tentu bisa enjoy dengan family-nya. Tapi kalau Anda dapat, Tuhan terima kasih, pertama yang saya lakukan adalah saya akan atur pemberian. Setelah itu saya berkata, Tuhan beri aku hikmat gimana aku bisa nikmati hasilku yang apa adanya ini dengan keluargaku bulan ini. Nanti kan Tuhan kasih kita ide-ide yang baik. Tuhan akan tuntun kita, ajari bagaimana kita bisa bersyukur bersama dengan keluarga. Jadi ada roti yang harus dimakan, jangan ditabur semua. Apalagi anak-anak Anda kalau masih kecil, mereka perlu merasakan ada berkat di rumah mereka. Mereka perlu menikmati susu dan madu sekalipun pas-pasan pun dari papa mamanya atau dari pernikahan orang tuanya. Tidak semua itu ditabur. Ada roti yang memang harus dimakan. Dimakan bersama dengan keluarga dengan penuh ucapan syukur. Jangan lupa berdoa dulu kalau makan beneran. Investasikan di kebahagiaan keluarga. Itu sudah jadi prinsip saya dari dulu. Kalau saya diberkati, salah satu tujuan saya diberkati adalah supaya keluargaku happy, sehat, healthy and happy. Yang ketiga, investasi di pendidikan anak dan skills atau kemampuan-kemampuan tambahan. Kalau kita punya mimpi kan muluk-muluk, luas sekali. Mimpi jadi apa? Aku mimpi jadi orang berhasil. Mimpi apa? Mimpi dipakai Tuhan. Tapi nggak jelas gitu loh. Tangganya itu apa? Mimpi apa kalau yang kerja? Aku mimpi untuk jadi kaya. Lah buat apa semua orang di dunia ini bekerja? Mati-matian pagi siang malam. Kan cari uang. Tapi kalau mereka nggak ngerti untuk apa, uang itu kan kasihan karena mereka terbuai mimpi. Pokoknya gua mau kaya. Sekaya-kaya mungkin. Hanya sedikit yang bisa melihat mimpi itu terjadi. Yang lainnya bergumul setengah mati. Sampai akhir hayatnya juga pas-pasan. Daripada gitu, mendingan jelas di depan supaya nggak hidup itu penasaran. Lalu kalau ditanya uang seberapa, dia juga nggak bisa bilang, pokoknya sebanyak-banyaknya. Apa itu cukup?
Di mana fine line atau batasnya? What is enough? Tidak terdefinisikan. Saya mendingan mendarat, masuk akal, memiliki visi dengan anak-anak tangga yang jelas, dan visi itu mudah tercapai. Kita investasikan dalam pendidikan anak kita. Kalau yang sudah punya anak. Dalam kemampuan-kemampuan tambahan. Yang penting bisa di follow up, jangan cuman kita panggilkan guru les, tambah-tambahkan skill untuk mereka, tapi papa mama terlalu sibuk, tidak pernah dorong anaknya. Kita yang harus memberi mereka wawasan. Tapi kalau kita bisa jadi orang tua yang memfollow up anak sendiri, alangkah baiknya kalau kita punya berkat lebih, kita tambahkan kemampuan. Sehingga anak-anak dari kecil dapat pendidikan terbaik. Pendidikan terbaik yang kita sanggup berikan. Lalu kita berikan pendidikan tambahan kalau kita punya berkat lebih. Karena saya tahu, yang penting itu anak-anak saya punya ilmu pengetahuan, punya kemampuan, punya bakat talenta yang diasah. Itu sendiri modal luar biasa untuk masa depan. Jikalau kita orang tua tidak bisa memberikan sesuatu yang sifatnya moneter. Tidak bisa memberikan modal misalkan. Udah dimodali dengan ilmu pengetahuan, terutama dimodali dengan karakter yang ditempa dalam keluarga yang happy home. Yang takut akan Allah, wah itu sudah luar biasa. Anda tidak usah berangan-angan punya seluruh dunia. Kalau anak Anda jadi, itu sudah berhasil jadi orang tua ceritanya. Yang keempat, investasi di rumah atau tempat tinggal. Kalau yang pertama tadi itu investasi in God, kedua in marriage, in your marriage, ketiga in education, pendidikan anak-anak, sekarang in your living, in proper living. Tuhan tuh peduli juga supaya kita itu meningkat standar kehidupannya. Karena itu Tuhan juga mau menjawab mimpi Anda. Kalau memang Tuhan berikan berkat yang berlebih-lebihan, karena Tuhan sanggup menumbuhkan dan melipat gandakan, bukankah itu yang kita baca tadi di ayat 10 dan 11? Dia melipat gandakan, dia sanggup untuk menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kalau memang ada kemampuan, daripada dipakai untuk hal-hal yang sifatnya show off doang, mendingan investasikan ke sesuatu yang mapan, yang sifatnya masa depan, sesuatu yang sifatnya permanen, lebih panjang. Please invest in proper living, di dalam rumah, di rumah dan tempat tinggal. Yang terakhir nomor 5, investasi. Ini kalau sudah bisa bonus-bonus ini yang nomor 5, investasi di modal kerja anak suatu hari yang punya anak-anak. Betapa bahagianya anak-anak kalau sudah ada garis start yang terdahulu karena papa mamanya. Puji Tuhan kita bisa invest dalam karir mereka. Karena itu janganlah kita buang-buang, kelola dengan benar, atur keuangan. Dimulai dengan nomor 1, 2, 3, 4, baru 5. Kalau yang seumpamanya yang nomor 5 tidak mungkin terjadi, nggak apa-apa. Nomor 4 sudah cukup bagus. Asal keluarga punya satu pegangan. Bukan nggak percaya Tuhan, tetapi hasil kerjanya itu nggak menguap di udara. Ada sesuatu yang bisa diwujudkan. Tapi nomor 4 pun kalau tidak memungkinkan, nggak punya rumah sendiri seumur hidup kontraan, it's okay juga asal anak-anakku jadi. Asal anak-anakku tuh berilmu pengetahuan, pintar, cerdas, punya suatu kelebihan. Kalau nggak bisa kerja ini, masih ada cadangan. Karena dia kemampuannya bukan hanya 1 talenta, dia punya 2 talenta, bahkan 5 talenta. Bakatnya itu bertubi-tubi. Sebagai orang tua yang memfollow up anak sendiri, nomor 3 itu security, rasa aman. Kalau saya nggak bisa nomor 5, nomor 4 nggak punya, nggak apa-apa nomor 3 asal anakku jadi, saya sudah berkata haleluya. Kalau anak tidak bisa saya sekolahkan dengan setinggi-tinggi mungkin, asal saya punya rumah yang bahagia, poin nomor 2. Dan saya punya hubungan dengan Tuhan, kerohanian saya bangun dalam mesbah. Nanti lihat anak saya nomor 3 dijawab Tuhan tanpa keuangan saya. Tiba-tiba diberi beasiswa. Ada jalur-jalur khusus yang diberikan. Padahal yang lebih pintar dari dia nggak tentu dapat keistimewaan. Anak kita akan memiliki penyertaan gara-gara papa mamanya. Investasi menabur dengan benar di dalam Tuhan. Papa mamanya memelihara hidup dan keluarga yang takut akan Tuhan. Itu anak pasti disertai. 4-5 hangus gak apa-apa. 1-2 tidak bisa ditawar.
investing in spiritual harvest. Keluargaku kaya kerohanian, kaya dalam kemurahan, kaya di mata Allah. Gak tentu kaya harta. Percayakan hidupmu padanya. Aturlah keuanganmu dengan bijaksana. Tolong ditata kehidupanmu ke arah berkenan kepada Allah. Tahun ini kita jalani dengan iman. Saya percaya pengharapan tidak akan mengecewakan. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pernikahanmu jemaat. Tuhan memberkati turun-temurun keturunanmu, berkat anak cucu itu ada. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan memberkati keluar masukmu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya. Tuhan memberkati keuangan Anda. Terutama Tuhan memberkati hati Anda dengan kasih tanpa pamrih. Jesus loves you. Allahku sanggup mencukupkan kebutuhanmu.